Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dilakukan sidang perkara pidana pembunuhan ibu dan anak, Astri Seprini Manafe, alias AT dan Ananda Lael Macabe. Agenda hari itu adalah sidang eksepsi pembacaan pledoi, nota pembelaan, dari terdakwa Irawati Dewi Astana Uwa, serta penasehat hukumnya simak pledoi Irawati Dewi Astana Uwa. Yang Mulia Mama Hakim, saya tidak seberuntung anak perempuan lain. Saya seorang gadis yang tumbuh bersama seorang laki-laki berselingkuh. Saya tahu bahwa yang memegang kendali dan bersalah adalah laki-laki. Adalah sia-sia untuk mempersalahkan orang ketiga. Bahkan untuk sakit hati pun tidak bisa, Yang Mulia. Kita tidak bisa sakit hati kepada orang yang tidak kita kenal. Kita bisa sakit hati kan yang kepada adanya kita menaruh harapan dan seluruh kepercayaan kita. Ketika seorang lelaki berselingkuh, dia akan kembali berselingkuh, berbohong, dan meninggalkan kita pada akhirnya. Ya, Yang Mulia, berpuluh-puluh tahun saya melihat ayah saya selingkuh dan melihat ibu saya tersakiti. Karena saya tahu sakitnya dikhianati, saya tumbuh menjadi wanita yang tidak berani mendekati atau didekati laki-laki yang sudah punya pasangan. Saya tidak pernah berharap tinggi pada laki-laki. Saya bekerja mencari uang karena saya sadar tidak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna, Yang Mulia. Saya tidak bisa mendapatkan laki-laki yang kaya sekaligus setia. Saya bekerja mencari uang sendiri sehingga ketika ada laki-laki yang setia, itu cukup buat saya. Saat saya bersama dengan Randi, dia meyakinkan saya selama 6 tahun bahwa dia berbeda dengan ayah saya. Dia membuat saya hidup penuh syukur karena menemukan dia, sehingga saya menerima dia sebagai suami. Selama 10 tahun bersama saya, dia tahu, dia melihat, dia ikut menjadi saksi menyakiti ibu saya. Dia ikut menghibur ibu saya dan mengutuk perbuatan ayah saya. Di bulan Mei 2021, seperti seorang Randi yang lain, seorang Randi yang lebih jahat dari ayah saya. Dia berselingkuh sampai mempunyai anak. Dia bahkan seakan-akan hidup dengan 2 keluarga. Saya memohon dia untuk jujur, Yang Mulia. Saya ingin mendengar dari dia kenapa bisa Randi. Namun dia terus bersumpah demi Allah di atas Al-Quran, bahkan bersumpah demi anak perempuan kami bahwa dia tidak mungkin selingkuh. Dia punya anak perempuan, jadi dia tidak mungkin selingkuh. Nanti karma akan kena di anak kami, Nadira. Di saat itu saya paham bahwa dia tidak lagi pantas untuk saya percayai. Dia sudah cukup membawa Nadira dalam sumpah-sumpah palsunya dia, Yang Mulia. Randi tidak pantas saya dengar. Tidak pantas untuk saya dan Nadira. Sekuat apapun dia meminta maaf, memohon, yang saya lihat adalah seseorang yang akan menjadi jahat, jauh lebih jahat dari ayah saya. Karena ayah saya bahkan tidak pernah membawa saya dan saudara perempuan saya dalam sumpah-sumpah palsunya dia. Yang Mulia, kami sering bertengkar. Setiap kali saya mendengar omongan orang, kami sering bertengkar, Yang Mulia. Saya selalu bertanya kepada Randi, Kenapa di saat saya bersyukur dia tidak bisa? Apa yang dia sudah punya sehingga dia merasa dia berhak untuk menyakiti saya?
Selama hidup dengan saya yang mulia, 1.000 rupiah pun tidak pernah saya tuntut dari dia. Apa hak dia merusak kepercayaan saya? Apa hak dia merusak hidup saya? Apa hak dia membawa Nadira dalam sumpah-sumpahnya dia? Randi tidak pernah bisa menjawab. Dia tidak pernah bisa. Dia terus meminta maaf, tapi saya tahu akhirnya peselingkuh memang seperti dia, seperti Randi. Semakin saya mendengar dia, semakin saya mendengar hal-hal tentang dia, hati saya semakin tawar, yang mulia. Saya menjadi hamba. Saya sendiri bingung dengan apa yang saya rasa. Seperti terlalu lama merasakan sakit yang terus menerus. Sampai saya tidak bisa lagi percaya. Merasakan cinta, benci, bahkan marah. Saya menjadi skeptis, saya menjadi datar, saya menjadi seseorang yang hidup tapi tidak benar-benar hidup. Yang mulia mama. Orang bilang di saat kita patah hati dunia terasa runtuh. Itu bohong, yang mulia, itu bohong. Fisik saya lelah, batin saya lelah. Di saat itu pun dunia terus berjalan seperti biasa. Saya harus tetap bekerja secara profesional. Saya harus belajar dari nol menjadi seorang guru. Saya harus pulang dan menghadapi anak saya yang pintar. Saya tahu dia ikut merasakan apa yang saya rasa, sehingga saya harus tetap ceria. Bahkan saya harus terus bernyanyi Cocomelon bersama anak saya. Di tengah itu semua, yang mulia, saya bahkan harus terus menghibur ibu saya yang ditinggalkan ayah saya karena selingkuh tanpa uang gaji sepeser. Saya terlalu takut untuk menceritakan bahwa saya juga mama. Saya juga mengalami. Saya juga terlalu lelah karena perempuan mama hampir gila mama. Yang mulia, saya lelah. Saya belum pernah hidup sendiri tanpa Randi. Namun sekarang rasanya terlalu sakit ketika bersama-sama. Saya berat untuk melepaskan dia, tapi saya tidak kuat untuk bertahan. Tapi saya tahu bahwa seseorang peselingkuh tidak bisa berubah. Ujung-ujungnya dia akan meninggalkan ayah saya. Seperti itu, yang mulia. Jadi saya memutuskan untuk tidak bisa lagi percaya, tidak menanggapi apapun yang dia bilang, dia buat. Minta maaf, bersujud, apapun dari dia, tidak bisa. Saya akan bercerai. Lebih baik saya dan anak saya sakit sekarang, kemudian bahagia berdua, daripada disakiti dan dikecewakan terus-menerus seperti ibu saya dan kami. Yang mulia, saat saya mendengar kasus ini diperiksa secara terus-menerus, saya belum sembuh benar dari sakit hati diselingkuhi. Apalagi ini, Tuhan, kenapa saya harus dicobai lagi seperti ini? Saya tidak kuat. Saya ingin memaki Randi, tapi semua orang menasihati untuk menjaga mentalnya. Takut kalau benar dia yang berbuat, saya dan anak saya bisa menjadi korban. Jadi saya harus bertindak seperti seseorang istri yang percaya suaminya tidak mungkin berbuat seperti itu. Di saat saya berpikir, mencurigai, bahkan bukti-bukti mengarah ke dia pun, dia terus berbohong. Sampai saya terlalu takut, yang mulia. Saya memberitahu keluarganya tentang semua kecurigaan saya dan meminta orang tuanya untuk mengambil dia. Di saat saya merasa tidak lagi sanggup, saya juga ingin melindungi keluarga saya dan anak saya.
Sekuat apapun orang tua Randi meminta kepada saya untuk percaya Randi dan tetap bersama Randi, saya tidak sanggup. Yang mulia, saat Randi mengaku di polisi, saya rasa tubuh saya gemetar. Kenyataan ini terlalu jahat. Kenapa? Kenapa? Tidak cukupkah dia hanya menjadi peselingkuh? Haruskah dia juga membunuh? Ini perempuan yang belasan tahun bersama dia, mencintai dia sampai mempunyai anak bersama. Untuk apa? Kenapa? Anak itu hanya anak kecil. Kenapa dia ikut menjadi korban? Kenapa dia harus membuat saya mempunyai suami pembunuh? Kenapa anak saya Nadira harus hidup sebagai anak seorang pembunuh? Apa yang membuat dia tega seperti itu kepada saya, Nadira dan keluarga? Tidak cukupkah dia hanya selingkuh? Di saat itu pun saya harus menjawab dan menghibur anak saya yang terus bertanya, "Mama, Papa di mana? Kenapa Papa belum pulang?" Terus menjawab saya, teman-teman yang terus bertanya, "Ira, betul kok? Randi betul kok yang buat?" Bagaimana cara saya menjawab kalau saya juga ingin tahu? Hanya Tuhan yang tahu bagaimana hancurnya saya. Sementara itu, saya dan keluarga saya terus dimaki, dibully, mama saya dicaci maki tanpa hormat. Anak saya yang tidak tahu apa-apa bahkan disumpah serapah, bahkan oleh keluarga dan teman-teman Randi. Saya tahu itu. Tapi saya harus kuat. Saya harus bertahan karena mama, anak perempuan saya. Saya harus kuat sehingga keluarga saya kuat. Bahkan ketika kekuatan saya, anak saya harus dipisahkan dengan anak saya. Bahkan ketika yang anak saya punya cuma saya harus ditahan. Apa salah saya yang mulia? Apa salah anak saya? Yang mulia mama, mungkin perkataan saya sebagai terdakwa tidak dipercaya. Saya bersumpah, dianggap saya berbohong. Yang saya lakukan dianggap tidak sopan. Saya mohon maaf yang mulia. Saya hanya sedang berjuang untuk saya dan anak saya. Saya hanya tidak habis pikir kenapa orang-orang bisa setega itu. Pantaskah saya terus menanggung beban seberat itu? Tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Saya putus asa yang mulia. Jikalau dalam ucapan dan perbuatan saya selama sidang ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apa yang saya ceritakan adalah jujur yang saya ucapkan, yang saya lakukan, dan yang saya alami. Tidak ada yang saya kurangi atau saya tambahi. Ini adalah kisah saya yang mulia mama. Yang mulia, terlalu banyak hal yang saya sesali. Saya menyesal karena telah bertengkar dengan Randi dan pernah berkata kasar terhadap Ate. Sekarang saya paham bahwa walaupun saya diselingkuhi, seharusnya saya tidak boleh memarahi suami saya. Saya tidak boleh sakit hati. Harusnya saya menelan sakit hati saya sendiri. Apalagi berkata kasar terhadap selingkuhan suami yang terus mencari suami saya. Saya minta maaf karena itu yang mulia. Saya menyesal karena pernah berharap kakak Jackson seperti kakak laki-laki saya yang mencintai saya. Yang walaupun kami tidak saling mencampuri urusan pribadi masing-masing, tapi saya pastikan dia orang pertama yang akan memarahi saya apabila saya berbuat salah. Saya minta maaf.
Saya menyesal kenapa saya harus diberitahu Sonia setelah 31 Agustus. Saya bertanya setelah itu kepada Randi, namun dia tetap bilang tidak. Saya meminta jaminan memakai Live 360. Saat itu HP saya tidak cukup untuk mendownload. Jadi setelah saya reset, saya pastikan lagi di Sonia. Ate belum pulang, jadi saya meminta Randi untuk mendownload Live 360. Agar saya bisa memastikan bahwa Randi tidak ada hubungan dengan kepergian Ate dari rumah. Saya minta maaf karena saya mengetahuinya terlambat. Saya menyesal, saya seharusnya menanggapi Randi memakai logika. Seluruh yang Randi katakan dan yang Randi buat seperti semua orang katakan. Saya minta maaf, tapi percayalah, ketika Anda dikhianati dan Anda disakiti, jangankan percaya, melihat mukanya pun Anda pasti akan malas. Padahal dia masih suami dan ayah dari anak Anda. Begitu sulitnya keadaan saya. Saya sungguh menyesal karena tidak langsung bercerai. Seharusnya saya bercerai saja, tidak perlu bertingkah seperti istri-istri yang berjuang untuk menjaga aib keluarga. Tak peduli sesibuk apa saya bercerai. Yang mulia, saya menyesali dengan sepenuh hati, tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam atas terjadinya peristiwa ini. Saya belum pernah bertemu dengan anak lain, namun saya perempuan dan saya juga seorang ibu. Saya dan Ate pernah mencintai orang yang sama. Dia hanya korban janji manis Randi. Anak Lael adalah anak dari Randi. Saya ikut berduka sedalam-dalamnya atas apa yang dialami dan yang keluarga besar Manafe rasakan. Saya turut berduka. Saya menyatakan dengan jaminan anak saya, apabila Randi mendengar satu-satunya permohonan, anjuran dan perintah saya untuk blokir, tidak bertemu dan tidak saling mencari dengan alasan apapun, peristiwa ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan. Hal yang sama saya minta kepada Ate dalam WA saya. Bahkan kakak kandung Ate, teman-teman Ate, dan juga adik ipar saya yang mengetahui pertemuan mereka menutupinya dari saya. Saya benar-benar menyesal dan saya meminta maaf. Hal ini terjadi di luar kehendak saya dan tanpa sepengetahuan saya. Yang mulia Mama, saya mohon Yang mulia Mama pertimbangkan anak saya yang masih kecil, yang pada tanggal 2 Maret ini akan genap berusia 5 tahun. Semoga putusan Yang Mulia menjadi kado terindah untuk Nadira. Nadira seharusnya bersekolah tahun lalu Yang Mulia. Jika saya ditahan, mau tak mau dia harus menunda sekolah karena saya menitipkan dia pada ibu saya yang sudah tua dan tidak punya penghasilan sama sekali. Karena keluarga saya sibuk mengurusi dan memikirkan saya, dia harus dilepas sendiri di rumah. Terkadang dititipkan dari satu persatu keluarga untuk dijaga. Yang Mulia, dia butuh saya untuk menjaga dia. Ayahnya sudah Anda vonis hukuman mati Yang Mulia Mama. Hanya saya bisa menjaga dia, menjaga mentalnya sehingga dia tumbuh menjadi seorang wanita yang pintar dan berhati kuat. Sekalipun semua orang membuli saya dan anak saya, hanya saya yang akan menjelaskan
Saya yang akan memeluk dan memegang tangannya dan terus berkata, tenang Nona, tidak apa, Mama selalu ada buat Nona. Nona akan selalu berharga. Yang mulia, Nadira merupakan satu-satunya hal terbaik yang saya dapatkan dari pernikahan saya dan Randi. Saya mungkin menyesali seluruh tahun-tahun yang telah saya habiskan bersama laki-laki yang tidak cukup mencintai saya dan mengkhianati pernikahan kami. Dia berjanji 10 tahun bahwa dia tidak akan selingkuh. Ternyata dia selingkuh selama 14 tahun. Saya meminta dia untuk berpisah dengan selingkuhannya. Malah dia memberi janji akan berhubungan 2 atau 3 tahun nanti. Saya minta blokir, jangan saling berkomunikasi atau saling bertemu. Malah dia menawarkan nikah siri. Bagaimana Yang Mulia yang membuktikan bahwa dia memikirkan saya dan anak saya dalam setiap perbuatannya dia? Di luar seluruh penyesalan saya tidak pernah menyesal menjadi seorang ibu bagi Nadira. Di hari-hari yang teramat sulit, saat tiada satupun di dunia ini yang tampak benar, yang perlu saya lakukan hanyalah memikirkan Nadira. Setelah itu, saya akan menyadari bahwa saya memiliki alasan yang kuat bertahan hidup. Yang Mulia, Mama, tolong saya. Tolong pikirkan posisi saya. Yang saya tahu hanya perselingkuhan. Haruskah saya menanggung beban seberat ini hanya karena saya istri dari seorang Randi Bajide? Tolong pahami bahwa bisa ada perempuan di hidupnya seperti saya. Tolong lihat saya sebagai sesama perempuan Yang Mulia, Mama. Sebagai saudara perempuan Yang Mulia. Bahkan tolong lihat saya sebagai anak perempuan Yang Mulia. Saya tidak akan melakukan hal sekejam ini hanya karena laki-laki Yang Mulia tidak akan pernah. Yang Mulia, saya tahu di luar sana banyak orang yang meminta saya untuk dihukum. Tapi Yang Mulia, hampir mereka semua tidak tahu apa-apa. Maka mereka tidak mempedulikan fakta sidang. Mereka hanya ikut-ikutan memaki, membuli, tanpa mempedulikan hidup saya dan anak saya menjadi taruhan. Saya mohon Yang Mulia, Mama, Anda yang mengetahui keseluruhan cerita. Saya percaya Anda akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Dengan hati nurani Yang Mulia, Mama, Anda adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia Yang Mulia. Untuk itu Anda saya muliakan. Ada maksud Tuhan untuk saya dan Nadira ketika memilih Anda sebagai hakim. Tolong saya Yang Mulia. Untuk seluruh masyarakat NTT, saya minta terima kasih karena telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini. Semoga ini adalah kejadian yang terakhir. Semoga tidak ada perempuan-perempuan yang menjadi saya. Jadikan kisah saya sebagai pembelajaran hidup kalian, rumah tangga kalian. Saya lelah meyakinkan semua orang untuk percaya kepada saya. Ampuni saya Tuhan, dan ampunilah mereka semua karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarlah perkataan saya hari ini, bahwa demi Allah, lillahi ta'ala, apabila saya berniat untuk menghilangkan nyawa Ate dan anak Lael,
seperti ini, seperti yang Anda tuduhkan kepada saya. Apabila saya tahu Randi bertemu Ate di tanggal 27 Agustus 2021, mengetahui perbuatan Randi di tanggal 27 Agustus sampai 31 Agustus 2021, apabila saya terlibat dan mempunyai peran dalam rentetan perbuatan Randi, saya mohon Allah cabut nyawa saya sekarang. Sebelum Yang Mulia Hakim memberi putusan kepada saya mohon Allah cabut nyawa saya. Namun, apabila saya tetap berdiri tegar pada hari putusan saya, Anda semua yang membuli saya, menyebar hoaks, mencaci maki saya, orang tua saya, keluarga dan anak saya, bahkan Anda yang dengan daya upaya dan kewenangan Anda secara licik memanipulasi fakta, keadaan, bahkan memanipulasi hukum agar saya dihukum. Saya mungkin kalah di dunia, tapi percayalah bahwa satu persatu Anda akan membayar semua sakit hati dan air mata saya di atas sajadah saya. Tuhan saya tidak tutup mata, Tuhan saya tidak pernah tidur. Anda semua camkan itu. Cukup Yang Mulia. Silakan penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih Yang Mulia.